Desa Buniwangi terletak 7 km sebelah utara Pelabuhan Ratu, ibu kota Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Jumlah penduduk desa ini 7.885 jiwa, 65%-nya bermata pencaharian sebagai petani. Luas wilayah Desa Buniwangi 2.532,5 hektar. Dikelilingi kawasan hutan seluas 800 hektar yang dikelola oleh Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Sukabumi. Pada umumnya hutan di desa kami ini, baik itu yang masuk leuweung kolot, leuweung tutupan, leuweung titipan, itu istilah orang tua dulu. Maksudnya yang dimaksud dengan leuweung tutupan ialah leuweung anu sama sekali nggak boleh diinjak oleh masyarakat, seperti cagar alam, apalagi diganggu tanaman-tanamannya. Kemudian leuweung tutupan. Kalau sekarang leuweung tutupan itu namanya hutan lindung. Nah, ada juga leuweung titipan, itu adalah hutan produksi. Jadi bagus, tidak ada yang berani mencoba-coba mengambil kayu di 3 macam hutan itu. Itu waktu dulu Pak di desa kami dalam keadaan semak belukar dan sebagainya, ditinggali oleh bermacam-macam satwa, babi, rusa, idang dan sebagainya dan sebagainya. Karena perilaku sikapnya orang-orang perhutani sangat feodalisme, sangat sentralistiknya, jadi masyarakat seolah-olah setelah digulirkannya reformasi yang kebablasan katakanlah, kemudian dinamika masyarakat sudah jauh berubah kan, akhirnya memicu kepada masyarakat untuk berani, apalagi banyak contoh-contoh perbuatan-perbuatan seperti pencurian kayu yang dilakukan oleh oknum perhutani, akhirnya saya katakan tadi memicu kepada timbulnya keberanian masyarakat untuk dia mencuri, dia menjarah hutan. Itu yang akhirnya kalau dulu mereka merasa takut oleh petugas, nah pada waktu penebangan kayu penggundulan hutan itu malah masyarakat yang ditakuti oleh para petugas. Akibat penjarahan dan perambahan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, 60% hutan di Desa Buniwangi
telah berubah dari hutan lebat nan hijau menjadi hutan gundul dan gersang. Dampaknya setelah gunung itu gundul, ya pertama susah air, kemudian sawah-sawah banyak yang terlantar. Kesininya dampaknya itu kadang-kadang susah mencari kayu bakar, susah mencari pakan ternak, dan lain-lain lagi. Kondisi tersebut perlu penanganan yang serius dari semua pihak, baik Pemda Kabupaten Sukabumi, Perum Perhutani, KPH Sukabumi, dan masyarakat Desa Buniwangi itu sendiri. Tanpa harus saling menyalahkan, yang penting bagaimana kita semua dapat mengelola hutan agar kembali lebat nan hijau seperti sedia kala. Peran serta masyarakat pada waktu itu memang sangat diperlukan oleh pihak perhutani, tapi sifatnya segala kegiatan masyarakat itu seolah-olah merupakan perintah. Jadi tidak ada upah yang bisa dipungut atau didapat oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat dilibatkan dalam membuat persemaian, pembuatan jalan rona, pengajiran, penanaman, dan sebagainya. Itu peran serta masyarakat di kala itu, Pak. Terus selanjutnya sifatnya swadaya murni semua. Swadaya murni tidak ada. Dia harus hari ini bakti membuat jalan, hari ini bakti membuat saung atau werkip. Itu peran serta masyarakat waktu itu. Akan tetapi di dalam pengelolaannya, karena pengelolaannya itu sistemnya TS, tumpang sari, masyarakat tidak ada kebebasan, ketenangan, tidak ada sama sekali, Pak Asep. Rasanya seperti dikejar-kejar, takut oleh petugas. Bahkan jangan-jangan masyarakat itu membantah, menolak, ketemu pun rasanya takut dengan mantri atau yang namanya sekarang KRPH. PHBM adalah singkatan daripada pengelolaan hutan bersama masyarakat. Di dalam hal ini
peran serta masyarakat benar-benar sangat penting, di mana dari mulai perencanaan, bahkan di dalam prinsip PHBM disebutkan yaitu perencanaan partisipatif itu memang benar-benar masyarakat dilibatkan. Jadi di dalam hal ini tidak hanya keinginan orang perhutani saja di dalam perencanaan, baik itu pembuatan persemaian dan sebagainya, itu benar-benar harus hasil musyawarah dengan masyarakat itu sendiri. PHBM itu adalah suatu sistem masyarakat untuk mengolah hutan, bahwa memang pada dasarnya masyarakat tidak ingin memiliki hutan-hutan tersebut. Cuman mereka menyadari bahwa hutan yang gundul harus dilestarikan kembali dengan berbagai teknis dan macam-macamnya. Itu bentuk penguasaan hutan. Adanya PHBM ini benar-benar dapat dirasakan dan juga dapat dimengerti bahwa pola ini akan menunjang kesejahteraan ekonomi masyarakat. Menurut kami, setelah kami nego-nego dengan pihak perhutani itu sendiri, kemudian dengan masyarakat desa hutan, barangkali PHBM itu merupakan salah satu sistem yang sangat cocok diterapkan di masyarakat, sehingga arogansi oknum-oknum perhutani, kemudian kesewenang-wenangannya mereka itu, dengan adanya pola PHBM, insya Allah barangkali itu akan sedikit-sedikit bisa berubah, dan mudah-mudahan dengan digulirkannya pola ataupun sistem PHBM itu benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dan apa yang dicita-citakan untuk melestarikan hutan, menghijaukan kembali bisa tercapai. Di lain pihak ada kebersamaan, keterlibatan masyarakat. Jadi kalau dulu masyarakat itu ngaras saja di semak, di kehutanan, sekarang mereka rasa memiliki rasa tanggung jawab, baik itu di dalam penanaman, pemeliharaan, dan selanjutnya pengamanan. Itulah salah satu konsep yang sangat cocok, yang baik, barangkali bisa dirasakan oleh semua pihak, yang pada akhirnya menguntungkan baik itu perhutani maupun pihak masyarakat itu sendiri. Ya, kami pun sering terjadi begini, Pak. Kadang-kadang kami cemburu sosial. Kok kenapa masyarakat yang terus-terusan mengolah hutan, masyarakat yang terus-terusan diminta tenaganya segala macam untuk kerjasama di perhutani, tapi masyarakat desa hutan ini masih tetap kehidupannya tertinggal, bahkan ada di bawah garis kemiskinan. Nah, dengan demikian barangkali ini akan menjadi nilai tambah bagi masyarakat itu sendiri, sehingga nantinya kami pun bisa merasakan manfaat daripada PHBM itu, karena selain daripada masyarakat bisa bebas, tenang, menggarap di perhutani, merasa tidak takut lagi, bahkan merasa tanggung jawab. Ya, akhirnya ini yang kami rasakan sudah berjalan 2 tahun, 3 tahun saja PHBM dilaksanakan. Banyak hal-hal yang bisa diraih oleh masyarakat ataupun nilai tambah yang bisa dirasakan, didapat oleh masyarakat. Untuk pertama kali dibuat kontrak kerja ataupun perjanjian kerja antara PHBM, antara KPH dan perhutani, pertama itu yang disebut tadi 20 hektar. Yang keduanya tahun 2002 kemarin bulan 10 itu tanggal 10 bulan 10 itu dibuat kesepahaman kerja ataupun kontrak kerja atau perjanjian kerja antara KPH dengan perhutani yang
damping lazim tersebut, akhirnya tercetuslah pelebaran lahan tersebut mencapai 118 hektar. Dan proses dari awal sehingga mencapai 118 hektar tersebut, pada dasarnya perhutani memang mengerti bahwa dengan adanya TRI atau dengan adanya pengertian masyarakat terhadap penggarapan hutan, yang penting mereka betul-betul hutannya ataupun lahannya tidak diambil ataupun tidak dimiliki gitu. Sehingga mereka pada saat sudah menjadi HTH ataupun kelompok tani hutan, begitu adanya sharing dan juga adanya pengerjaan-pengerjaan yang sifatnya benar-benar menimbulkan kesejahteraan, mereka sadar akan pentingnya KBM. Karena itu merupakan kesepakatan bersama, jadi masyarakat akan bebas dan merasa tenang di dalam menggarap, tidak merasa takut ataupun terjadi seperti hal-hal yang di masa silam. Juga masyarakat ada semacam bagi hasil yang nantinya bagian daripada tanaman pokok maupun tanaman sisipan itu benar-benar menguntungkan masyarakat.
masih terdapat banyak kendala dalam pelaksanaan PHBM di Desa Budiwangi ini. Lahan yang terlantar karena kurang diurus oleh si penggarap itu sendiri. Adanya penyakit yang menyerang pohon pisang. Bibit tanaman pokok seperti pinus yang menumpuk akibat kurangnya kesadaran sebagian masyarakat untuk menanam tanaman pokok di lahan garapan. Yang berjalan sekarang memang ada juga kendala dalam PHBM itu, antara lain mungkin karena masyarakat belum begitu memahami seluruhnya atau semuanya, jadi kendalanya memang ada saja. Terus masih ada terjadi antara pihak perhutani itu sendiri dengan masyarakat seolah-olah masih kurang sepaham gitu, terutama dari tingkat manor tanaman itu sendiri. Contohnya antara lain kami di tiap bulan selalu mengadakan pertemuan untuk memberikan motivasi kepada semua anggota kelompok. Pihak perhutani sendiri kami undang, tetapi ya itu jarang sekali mereka datang di tempat-tempat pertemuan, sehingga dalam hal ini seolah-olah kurang sinkron antara pihak kami dengan pihak perhutani itu sendiri. Sesuai dengan proses yang selama ini kita jalankan, saya masih belum melihat bahwa proses PHBM di Sukabumi ini sudah berjalan baik. Seharusnya pihak-pihak yang terlibat itu konsekuen. Artinya kalau memang sudah memutuskan bahwa pihak-pihak yang akan terlibat itu sudah sepakat untuk menjalankan bahwa PHBM itu merupakan satu solusi untuk mengatasi krisis pengelolaan sumber daya hutan, seharusnya mereka terlibatnya tidak hanya setengah-setengah. Kemudian perhutani juga begitu. Ini juga masih ada hal-hal yang sebenarnya sudah menjadi kewajiban perhutani, ini belum terlaksana. Contohnya, katakanlah untuk kesediaan bibit. Bibit ini sebenarnya menjadi kewajiban baik itu bibit tanaman pokok maupun bibit tanaman sela, ini sebenarnya menjadi kewajiban utama. Nampaknya kita yang ada di lokasi kita di Budiwangi ini ada lokasi baru. Nah ini sampai sekarang kebutuhan bibit ini belum terpenuhi. Sementara sebenarnya di masyarakat itu ada kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan bibit tadi. Itu masyarakat sudah berusaha, apakah itu secara swadaya membuat pembibitan tanaman non kehutanan yang seharusnya itu akan jadi tanaman sela, itu sudah banyak dibudidayakan dan dibibitkan oleh masyarakat. Kemudian di dalam PHBM ini sebenarnya ada satu juga yang perlu ditegaskan kembali, bahwa peran pemerintah daerah yang selama ini memiliki wilayah dan memiliki masyarakat ini seharusnya juga terlibat aktif di dalam tidak hanya di dalam proses wacana, tetapi dalam aksi langsung di lapangan ini juga seharusnya sudah mulai direalisasikan saat ini. Nah ini yang menurut saya melihat bahwa proses yang seperti itu masih belum bisa dikatakan baik. Perlakuan pihak perhutani yang tidak sesuai dengan apa yang dimuat di dalam surat perjanjian ataupun kesepakatan itu tadi, ya ini yang kami rasakan. Padahal pihak perhutani itu sudah menjanjikan bahwa selain tanaman pokok, tanaman sisipan pun dari pihak perhutani siap menyediakan bibit. Tapi sampai saat ini itu masih belum bisa dilaksanakan oleh pihak perhutani. Jadi kami pun ya memang banyak menerima masukan-masukan dari masyarakat. Kok kenapa katanya padahal ini sudah masuk di dalam perjanjian, tapi masih juga belum dilaksanakan oleh pihak perhutani itu sendiri. Itu yang kami ketahui di dalam melaksanakan
evaluasi yang timnya didatangkan dari pihak KPH itu sendiri, masyarakat sebetulnya tidak diajak rempuk, tidak diajak musyawarah seolah-olah. Jadi itulah akhirnya ya masyarakat merasa ada semacam, katakanlah itu juga merupakan salah satu kendala bagi proses PHBM itu sendiri.